Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku di kelas 10, kita berjumpa kembali dengan mata pelajaran PPKN. Kali ini kita masih melanjutkan mempelajari bab 2 tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita telah membahas tentang asas kewarganegaraan. Maka pada pertemuan yang sekarang, ini kita akan membahas tentang kelanjutannya. Tentu saja di sini kita akan membahas kelanjutan dari asas kewarganegaraan yang dibahas pada minggu kemarin atau minggu yang lalu. Maka di sini ada pewarganegaraan dan stelsel pewarganegaraan atau kewarganegaraan, ya. Pewarganegaraan dan stelsel kewarganegaraan. Nah ini. Kalau minggu yang lalu kita telah membahas tentang dua asas, yaitu asas ius sanguinis dan ius soli. Hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan itu. Otomatis nanti anak-anakku di kelas 10, baik di seluruh wilayah tanah air, khususnya di Kabupaten Cilacap, yaitu di Kota Majenang, Pak Bambang akan menjelaskan tentang asas kewarganegaraan Indonesia, ya. Asas kewarganegaraan itu ada beberapa asas, ya. Kewarganegaraan berdasarkan perkawinan, jadi memang sejak awal warga negara itu adalah perkawinan dari kedua orang tuanya sebagai warga negara Indonesia. Asas ketentuan hukum merupakan asas penentuan status kewarganegaraan yang didasarkan pada salah satu pihak, apakah wanita atau laki-laki, ini, apakah suami atau istri, ini mengikuti kewarganegaraan istrinya atau sebaliknya. Nah ini seperti itu. Ini berdasarkan asas kesatuan hukum. Jadi kalau suami orang Indonesia, maka istri bisa mengajukan proses naturalisasi karena mengikuti kewarganegaraan suaminya. Sebaliknya, bila istri adalah orang Indonesia dan suami orang luar atau orang asing, maka boleh juga asal melalui proses naturalisasi dan memenuhi persyaratan dalam proses naturalisasi. Kemudian asas persamaan derajat. Nah, menurut asas persamaan derajat bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan berubahnya status kewarganegaraan. Ya. Tidak berubahnya status kewarganegaraan masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Jadi begini, kalau suami itu orang asing, istri orang Indonesia, maka si suami harus mengajukan proses naturalisasi di Indonesia kalau memang menginginkan menjadi warga negara Indonesia asal memenuhi syarat. Salah satu syarat diantaranya adalah pernah bertempat tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Salah satu syarat, masih banyak syarat-syarat yang lain. Itu nanti akan dibicarakan dalam syarat-syarat yang lain. Asas kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu ada 4 asas, ya. Intinya yang pertama adalah asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Memang bangsa kita yang keturunan WNI otomatis menjadi warga negara Indonesia selama orang tersebut tidak memisahkan diri atau tidak melakukan permohonan untuk menjadi warga negara asing. Asas ius soli ini berdasarkan tempat kelahiran, karena memang warga negara Indonesia secara perkawinan telah melahirkan anaknya di Indonesia, maka otomatis melalui tempat kelahiran itu adalah warga negara Indonesia. Asas kewarganegaraan tunggal yaitu asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Bagi bangsa Indonesia,
tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda atau double kewarganegaraan atau bipatri. Tidak boleh. Jadi harus memiliki salah satu kewarganegaraan saja. Kemudian asas kewarganegaraan ganda ini otomatis lebih dari satu kewarganegaraan. Kemudian kita lanjutkan dengan masalah kewarganegaraan. Nah ini, akibat dari ditimbulkannya oleh asas ius soli dan asas ius sanguinis, ini menimbulkan adanya permasalahan tentang kewarganegaraan. Pertama, apatrid. Seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan dari akibat adanya asas ius sanguinis dan asas ius soli. Yang kedua, asas bipatrid. Ini bisa menimbulkan double atau rangkap kewarganegaraan. Yang ketiga, bisa menyebabkan masalah multipatrid atau lebih dari 2 kewarganegaraan. Misalnya begini, Arnold Schwarzenegger, bintang film Hollywood Amerika asal Austria, dia memiliki 2 kewarganegaraan. Yang pertama kewarganegaraan Austria, kemudian dia melancong katakanlah mencari pekerjaan di Amerika dan menjadi bintang film di Hollywood. Kemudian dia mengajukan kewarganegaraan Amerika, bahkan dia menjadi presiden California, negara bagian Amerika Serikat. Dari 51 negara bagian, salah satunya lah negara California, negara bagian California. Dan Arnold pernah menjadi presiden. Andai kata Arnold misalnya pergi lagi ke daerah lain, kemudian ke negara lain menjadi warga negara lain, maka bisa menjadi multipatrid. Karena negara itu membolehkan memiliki lebih dari satu kewarganegaraan. Ya, itu seperti ini penyebab sebab-sebab yang diakibatkan oleh timbulnya asas ius soli dan asas ius sanguinis. Kemudian kewarganegaraan dan stelsel kewarganegaraan. Ada stelsel aktif, ini artinya calon warga negara aktif ya. Aktif menjadi warga negara mengurus apabila memang melakukan serangkaian tindakan hukum tertentu secara aktif. Jadi menginginkan menjadi warga negara Indonesia. Stelsel pasif ini negara yang meminta calon warga negara itu karena si calon warga negara itu memiliki jasa bagi negara Indonesia. Tetapi nanti akan menimbulkan 2 hak opsi, yaitu hak opsi dan hak repudiasi. Calon warga negara yang tadi telah memiliki jasa bagi negara Indonesia, diminta oleh negara Indonesia misalnya menjadi warga negara Indonesia, orang tersebut mengajukan 2 hak atau memilih salah satu hak. Apakah dia akan memilih hak opsi dengan disebut hak memilih menjadi warga Indonesia, atau hak menolak yaitu hak repudiasi. Ya, hak menolak atau hak repudiasi. Nah, inilah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ini yang kami bahas di sini. Ini baru sampai dengan asas-asas ya kewarganegaraan yang ada di negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kita belum membahas tentang naturalisasi. Minggu depan kita akan membahas naturalisasi. Tetapi sedikit begini, ada gambaran bahwa anak yang belum berumur 18 tahun itu masih mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Jadi nanti setelah anak itu berumur 18 tahun, maka si anak itu yang tadi 18 tahun itu bisa memilih salah satu kewarganegaraannya. Sehingga dengan demikian orang tersebut akan menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi. Dan ini kita akan membahas di minggu depan. Adapun untuk tugas-tugas nanti kalian bisa dilihat pada grup kelas kalian yang ada di sekolah kalian, atau di WA group, atau di Google Classroom, atau di Google Meet, ataupun di yang lainnya, sehingga kita semua bisa belajar dengan sempurna dan baik. Adapun kekurangan adalah hak manusia, maka kita selalu berusaha untuk menutupi kekurangan itu sehingga menjadi lebih sempurna. Demikian yang diharapkan oleh Pak Bambang. Jangan lupa menjaga protokol kesehatan, kemudian selalu berjuang keras untuk menjaga kesehatan, berdoa kepada Sang Pencipta, mudah-mudahan COVID-19 di tahun 2021 dan seterusnya hilang dari muka bumi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.